Halo teman konten, jumpa lagi dengan konten apa aja dengan saya Miskan, yang dimana channel ini selalu membahas apa aja sesuai dengan nama channelnya, yaitu konten apa aja, pasti isi kontennya pun apa aja. Di video kali ini kita vlog trailer lagi, dan sekarang kita lagi ada di Jalan Tol Tangerang Merak. Insya Allah mudah-mudahan tujuannya ke Cianjur. Ya memang mau ke Cianjur ya kan, tapi mudah-mudahan kita diselamatkan di perjalanan tanpa ada kendala sedikit pun. Amin. Jadi di konten kali ini kita mau ngobrol-ngobrol aja. Sekaligus kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Untuk yang belum tahu seputar kontainer, untuk para supir truk juga. Buat yang bukan supir kontainer ya tentunya. Yang pertama, pertanyaannya itu, kenapa sih truk kontainer itu kalau di jalan itu nggak pernah mau ngebut gitu? Nggak pernah bisa ngebut. Paling ngebut itu ya paling bisa 60 km atau 40 km. Itu udah minimal dan maksimal. Kenapa? Tentu saja jawabannya yang pertama itu adalah berat. Ketika mobil isi itu pasti berat ya yang pertama. Dan beda dengan mobil-mobil tronton. Kalau mobil tronton itu kan perbandingannya tentu saja signifikan ya, karena dia itu ditumpangin kan. Jadi maksudnya itu gimana ya? Ibarat kita gendong orang gitu. Ibarat kita gendong orang, kalau misalnya digendong disuhun ke pundak, itu kan terasa enteng. Tapi kalau misalnya digusur atau ditarik sama kita itu bakalan terasa berat. Nah, sama halnya seperti itu kontainer pun. Jadi karena di dalam truk kontainer ini kita narik ya kan, ditarik gitu, bukan digendong, tapi ditarik. Ya tentu saja bakalan jauh perbedaannya dengan yang digendong. Seperti itu teman-teman. Itu yang pertama. Karena pada muatan truk kontainer ini jarang banget nemu muatan yang enteng. Paling enteng itu antara 20 sampai 25 ton. Itu udah minimal. Itu udah minimal muatan ya. Dan karena di truk kontainer ini ada dua tipe, yaitu ukuran 40 feet atau yang biasa kita sebut kontainer panjang, dan ada juga yang 20 feet. Tetap saja tidak ada perbedaan muatan ya. Muatannya tetap sama berat. Jadi intinya yang jawaban pertama itu ya muatannya berat. Kenapa kontainer jalannya lemot? Dan yang kedua, kalau misalnya kita lagi kosong ataupun lagi ada muatan, itu karena di dalam kemudi atau di dalam kabin kita lagi nyetir itu nggak ada rasa indah ataupun rasa tenang ataupun rasa enak di dalam kabin ini. Karena suspensinya itu, bantingan kabinnya ini bener-bener parah. Nggak ada kenyamanan sama sekali. Kalau kita lagi nyetir truk kontainer itu, sama saja kita lagi dibanting-banting di dalam mobil. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngepacu mobil kita lebih cepat lagi, itu akan semakin dibanting-banting kita di dalam mobil. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi makanya kenapa kebanyakan supir kontainer itu kalau bawa mobil melong. Oke, tadi tuh lihat teman-teman, ada teman satu kampung dia mobil trailer, mobil tronton. Jadi nggak fokus dia kan, meskipun dilaksonin panjang sama dia karena lagi ngonten kita. Sorry bro. Oke lanjut ya. Jadi gitu teman-teman. Tadi sampai mana kita? Aduh lupa kan. Iya, sampai suspensi ya. Sampai bantingan. Biasa kita panggil ini bantingan kabin. Kalau untuk di truk tronton, jenis tipe mobil apa aja itu suspensinya enak. Jadi kalau nemu jalan jelek, nemu jalan bagus, itu nggak begitu terasa bantingannya, suspensinya gitu ya di dalam kabin itu. Nah, tapi kalau untuk kontainer
mau mobil baru pun Grace Daley-Daler itu tetap saja bantingannya nggak bakalan ada yang enak. Jadi di dalam kabin itu kita serasa dibanting-banting intinya. Buat teman-teman yang penasaran ataupun yang nggak percaya, silahkan teman-teman bisa ikut atau bisa numpang gitu ya kan, untuk membuktikan bahwa di dalam truk kontainer itu numpang atau penyetir itu nggak ada enaknya sama sekali. Jadi makanya buat teman-teman ya, untuk apalagi kalau misalnya satu profesi supir, janganlah gitu kan marah-marah kepada supir kontainer. Terkadang banyak juga sih omongan-omongan yang nggak enak dari satu profesi itu, yang belum pernah nyobain jadi supir truk kontainer, yang katanya, kalau di jalan udah kayak kura-kura, lemot, ya kan, gini itu, nggak tahu belakang tuh macet. Ya kita juga sebenarnya bukannya nggak mikirin di belakang ya kan, ya mau gimana lagi, mau digas full pun sama kita ya, orang bisanya cuma jalan segini ya mau gimana lagi. Jadi yang kedua jawabannya itu teman-teman, suspensinya itu nggak enak sama sekali. Jadi sakit padan banget di dalam itu, terasa dibanting-bantingin kalau misalnya naik kontainer itu. Gitu teman-teman. Jadi makanya buat teman-teman ini satu profesi, apalagi satu profesi ya. Kalau yang belum ngerti, kalau yang belum tahu tentang truk kontainer sih, aku nggak harus paham juga ya. Tapi ini minimal untuk sama-sama satu profesi supir truk gitu. Cuman bukan untuk yang supir kontainer. Itu teman-teman tuh harus tahu bagaimana resiko dan bagaimana kenyamanan supir truk kontainer itu dalam kabin. Karena parah banget pokoknya. Nggak bisa ngapa-ngapain di dalam. Maksudnya nggak bisa duduk dengan nyaman. Ini aja teman-teman bisa perhatiin deh. Ini aja aku video pakai pakai stabilizer ya. Pakai gimbal stabilizer, dan hasil videonya tetap masih berguncang. Karena si stabilizernya ini nggak bisa menetralisir guncangan ini gitu. Jadi nggak begitu smooth ya videonya. Karena bantingannya ini sangat luar biasa. Jangankan menemukan jalan yang rusak, parah gitu. Jalan yang rusak sedikit pun sangat terasa di sini. Kayak dibantingin. Oke, itu yang kedua ya, pertanyaannya udah saya jawab. Dan yang ketiga, ini sering banget banyak nyinyiran atau sindiran atau omongan yang gak enak kadang di kuping-kuping supir truk kontainer. Dan omongannya itu dari satu profesi juga kadang gitu kan. Woi, kenapa sih pertanyaannya itu? Aduh, gimana ya? Kalau misal kita di jalan tol, nemu jalan tol yang 4 jalur. Karena di jalan tol 4 jalur itu, jalur 1 dan jalur 2 itu khusus untuk truk ya, atau kendaraan berat. Nah, di jalan tol itu kita suka menggunakan jalan yang jalur 2 ya. Kenapa? Ya tentu saja kami bakalan pilih jalur nomor 2. Meskipun dengan keadaan kilometer rendah ataupun ngerayap gitu. Karena apa? Jawabannya karena kalau kita menggunakan jalur 1 itu jalannya rusak, parah. Meskipun terlihat bagus tapi bergelombang ya. Mungkin kalau misalnya dilalui oleh mobil kecil atau mobil tronton itu bakal enak-enak aja. Tapi bagi kontainer itu sangat parah banget. Kami serasa dibanting-banting di atas kabin, di dalam kabin. Jadi makanya kami tuh menggunakan jalur 2 meskipun keadaan ngerayap, karena jalur 2 itu lumayan rata dan rapih gitu. Jadi ya tolonglah buat teman-teman semuanya, harap dimaklum, apalagi kalau misalnya satu profesi ya, tolong maklum lah. Karena keadaan kami di dalam kabin ketika mengemudi itu sama sekali nggak ada kenyamanan. Jadi misalnya mohon maaf buat teman-teman kalau misalnya kami mengganggu perjalanan kalian ataupun menghambat perjalanan kalian pada saat ketemu di jalan, ya dimaklum saja. Kami juga sebenarnya bukannya nggak memikirkan kalian di belakang misalnya ya kalau lagi ngantri, apalagi kalau misalnya di 2 jalur. Dan kami keadaan posisi ngerayap kayak gini, kalau kadang ngelihat spion ke belakang itu udah ngantri, di depan ada kita doang. Sebenarnya kita juga bukannya nggak mikirin yang di belakang, ya mau gimana lagi orang keadaannya kayak gini gitu kan. Jadi di video kali ini
ngobrol, nggak ada apa-apa, cuma ngobrol dan ngebahas soal itu ya, karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan, nyinyiran dan singgungan, sindiran, segala apa, hujatan, segala apa ke supir truk kontainer gitu kan, bodo amat ya kan, nggak peduli, ya karena mau gimana lagi, kita juga bukannya nggak mau, emang kita dikiranya nggak bete di jalan kayak gini gitu, berkendara cuma 40 km per jam, bete banget sumpah, pengen banget cepet nyampe ke pabrik atau pengen cepet nyampe ke tempat tujuan. Emang dikiranya nggak panas, apalagi pas trik kayak gini, tengah hari kayak gini ya kan, panas banget teman-teman. Cuma ngandelin blower angin di dalam kabin itu nggak cukup. Kita juga pengen cepet-cepet, kalau bisa nih kita lari 100 km per jam, cus, jangan cepet nyampe. Pengen kayak gitu, tapi ya mau gimana lagi, yang ada nanti kita malah benjol, bonyok-bonyok di dalam mobil.